Bersama berdua hangat peluk darimu, hanya meninggalkan. Halo. Kembali lagi di Kumis Podcast. Halo. Kita mata berjumpa Dan kita ini harga kamarita. Kita sekarang sudah di episode berapa ini, Nah? Sekarang ini kita di episode 6 kali ya? 6. Ya, semoga tetap kita doanya para kawan kumis sehat selalu, Amin. bahagia. Bahagia, Itu paling penting, bahagia. jauh di sangsara hate intina. Intina eta. Soalnya mun sangsara hate mah batin men. Aduh, sudah gue tadi kemana itu? Jadi begitulah ya. Kita sekarang sudah memasuki episode 6 di sesi artis audio review mistis, dan kebetulan kita tag itu ada cerita baru sih. Wow. Yang dikirim oleh para pemirsa kawan kumis seperti biasa. Dia mengirimkan lewat Gmail tuh ceritanya. Memang 2 hari yang lalu lah itu mengirimkan. Kita itu memang tag kan ngadaguan ceritanya. Iya, menunggu cerita, makanya kita bisa tag sekarang. Tapi kayaknya yang gua tangkap nih, mungkin kawan kumis ini baru ngirim lagi tuh karena ngelihat kita aktif lagi, Iya, ngelihat aktif lagi dan ada sesi baru. Menarik kan? Menarik. Sebenarnya di artis itu lebih ke chit chat ya. Betul. Udah minum kopi. Ya betul itu. lebih ke chit chat kan. Itu jadi lebih cerita-cerita ringan santai. Begitulah, dan Tapi, tetap membahas mistis. apa yang ingin diceritakan. Iya, pengalaman orang, review. Kan kalau review kan kayak konten kreator, kayak poin-poin gitu. Itu. Tapi entah nanti poin nggak. Biasa seperti biasa Andre yang menceritakan. Karena itu oke. Karena memang dia itu spesialis lah. Spesialis ahli gigi. Ahli guci. Begitu deh. Jadi sekarang kita sudah mendapatkan cerita dari Kang Rudiana. Ini tanpa disemarkan namanya, karena memang di Gmailnya seperti itu, dan dia juga menyebutkan Kang Rudiana saja. Gitu. Mungkin pusing lah untuk mencari nama samaran. Dan gak mau membebankan juga kita sebenarnya, karena tiba orang neangaran samaran wae. Itu Udin deh nu kepikiran nanti eta we. Tapi Kang Rudiana ini yang gua baca dia ya kalau bisa cenah anjir ya kemana cenah Apa tuh? ya kalau bisa instansi perusahaan sama alamat dia di sensor Kerjaannya ya. Jangan disebutkan lah gitu. Oke, asal aya depel. Oke, Kang Rudiana ya. Gitu. Jadi gini yang gua baca nih. Nah, secara garis besar gimana tuh? Secara garis besar, Kang Rudiana ini memang karakter orang yang Diam. Introvert. Iya enggak. Dia ini bisa dibilang kurang percaya lah dengan hal-hal kayak gitu. Ya, dia menyebutkan seperti itu tuh di paling atas tuh. Bridgingnya seperti itu. Nah, namun tanpa disangka-sangka dia mengalami hal yang sangat buruk lah bisa dibilang. Yang membuat dia itu menjadi percaya tidak percaya juga, tapi dia ngalami sendiri tuh. Betul. Jadi ada kontranya gitu dengan prinsip dia gitu. Nah, dan ini nih yang gua baca juga sih. Katanya dia itu menemukan kejadiannya saat pulang kerja ya. Pulang kerja. Jadi gua bacain dulu latarnya nih. Dia itu kan karyawan sebenarnya, karyawan di salah satu perusahaan besar lah ya di Kota Bandung bisa dibilang. Fotokopian. Bukan. Sarap anjir ayo. Pokoknya perusahaan besar lah. Di konveksi. Jadi itu tuh ya perusahaan konveksi katanya, tapi tidak disebutkan di mananya. Kita mah seadanya aja ini ngobrol.
Katanya dia setelah dari kerjaannya, dia itu menemukan kejadian pada saat pulang kerja, dan dia itu rumahnya di daerah Soreang. Jadi Soreang. dia kalau kerja itu harus ke Bandung karena si perusahaannya di Bandung nih, dan menggunakan mobil. Oh, Kan enak sekarang udah ada tol. iya ya, udah ada. Iya, tol Pasir Koja ya. Saroja, Seroja, Soreang. Soreang, Pasir Koja. Ya, apalah Ya, itulah. apalah itulah Pokoknya Seroja ya kalau nggak salah. Jadi kan enak tuh aksesnya, udah tinggal Nah, sekali masuk langsung keluar di daerah Bandung. Soreang atau daerah Bandung Bandung gitu. Jadi cukup menghabiskan waktu berapa menit lah kalau pakai mobil nggak macet tuh. 20 menit palinginnya. Setengah jam lah, setengah jam mana? Setengah jaman mah tuh gila nih. Jaman. Setengah abad. setengah jam. Setengah jam. Oke. Lanjut Bril. Oke. Nah, di sini tuh Kang Rudiana Mewakili lah. Cerita akan diputar. anjing. Gila tadi. Gak memang konsepnya seperti itu waktu dulu. Betul. Memang konsep. Oke, lanjut. lanjut. Skip. Nah, jadi Kang Rudiana ini tuh seperti biasa lah ya, aktivitas seperti biasa. Tapi Rudiana itu tukang kendang daun yang cukup fenomenal di Bandung. Bukan, itu harus dioyak. Harus dioyak gimana Rudiana? Gimana Rudiana? Beda. Sama di R Hungkul. Dia kan sama. Oh, Rudi. Rustiana. Iya, itu ya. Lanjut. Oke. Nah, Kang Rudiana ini terpaksa, enggak terpaksa. Oke sih memang pada saat itu dia jam kantornya agak Lembur. Iya, nggak lembur. Lembur. Nah, di pekerjaan dia tuh memang apa ya? Mungkin karena lembur, jadi dia sendiri, nggak ada siapapun. Biasa aja tanpa ada hal apapun. Nah, dan di situ masih dia berpikiran ya tidak macam-macam lah, tidak ada hal ke mistis. Seperti biasanya dia dengan prinsip yang tidak percaya itu, jadi aman-aman aja. Kayak setiap harinya itu biasa lah. Betul. Namun dampaknya dia mengalami hal mistis setelah pulang dari kantornya itu. Gitu. Dan ini satu lagi, lupa bahasa nih. Dia itu posisinya pada saat itu memang sedang tidak enak badan katanya. Jadi bakal ada hubungannya mungkinnya nanti ke terakhirnya gitu. Betul. Nah, jadi lanjutkan. Ya. Nah, singkat cerita, Kang Rudiana ini tuh pulang sekitar pukul 1 malam nih. Nah, keadaan kan udah sepi juga sih ya jam Pasti segitu. dong. Dia karena mungkin kelelahan dan emang kata lu tadi Gak enak badan. gak enak badan, lembur. dia memutuskan untuk lewat tol dulu aja gitu biar lebih cepat juga gitu. Akhirnya dia lewat tol nih. Nah, ternyata waktu lewat tol tuh dia mengalami pengalaman mistis. Nah, Berawal dari mana tuh? Pas masuk tol. Nah, jadi gini, waktu dia jalan di tol tuh udah merasa mungkin pemikiran dia yang dia kirim nih lewat Gmail, dia memikirin bahwa ya mungkin karena gak enak badan jadi hawanya tuh yang gak enak lah gitu. Iya. Akhirnya ya dia lanjutan perjalanan, gak jauh dari gerbang tol, samar-samar dia ngedengar suara bilang gini di belakangnya nih tepatnya tuh. Ada yang bilang sendirian aja. Pokoknya bilang kayak gitu. Itu tuh suaranya menurut Kang Rudiana ini perempuan. Dimulai itu kejanggalan pertama ya. Nah itu. Dia hiraukan karena mungkin dia halu atau apalah gitu kan, dia berpikirannya seperti itu. Iya, gak enak badan itu jadi hirau katanya. Jadi dihiraukan. Lanjutkan nih perjalanan. Hampir ya bisa dibilang udah setengah perjalanan nih. Menghabiskan setengah perjalanan. Ternyata ada suara lagi. Suaranya sama, bunyinya sama, cuman
suaranya ini tuh bilang kayak gini, saya ikut sampai depan ya. Anjir, di situ Kang Rudiana juga Udah ngegebek di situ mah ya. Rada ngegebek, udah ngerasa aduh beda lah gitunya. Udah nggak bisa dihiraukan lagi nih Ya. gitu. Yang awalnya wah ini mah gak enak badan lah, gak tahu halu atau apa. Yang kedua malah ditegasin lagi. Dan lagi. Ini suaranya gimana sih? Jelasin dulu si suara. Nah, yang bikin gak bisa dihiraukannya Donald, yang awal suaranya tuh kan ada di belakang nih. Ya. Nah, yang kedua suaranya tuh ada di pinggir sebelah kiri Kang Rudiana ini. Cewek cowok? Cewek, masih Suara cewek. Nah, di sini tuh dia makin takut lah di situ tuh, karena dia melihat sosok nih. Nah, samar-samar lah mungkin ya di ujung matanya lah. Dia kan sempat ngelirik ke kiri karena nggak dengar suara itu mungkin ya. Ya. Ada sosok bayangan perempuan, tapi nggak jelas juga kata dia tuh. Masih bayangan nih. Masih bayang. Nah, hingga akhirnya sampailah nih di rumah. Nah, waktu di rumah ini tuh dia tidak mengalami hal apa-apa, cuman keadaannya tuh semakin parah. Dan Kang Rudiana ini tuh bilang di Gmail bahwa dia tuh setelah pulang dari situ dia jatuh sakit. Sekitar lamanya tuh sebulan kurang lah. Entah ya ada korelasinya atau tidak dengan cerita yang tadi. Dengan kejadian yang tadi ya. Karena memang sebelumnya juga udah sakit kan, maksudnya udah mulai agak gak enak badan gitu Nah kan. itu ditambah mungkin karena kecapean juga ya Nal ya. Iya. Terus keadaan malam juga gitu. Malam-malam pakai AC di dalam mobil kan bisa bikin tambah parah juga ya keadaan Tuh. badan gitu. Nah, ngomong-ngomong itu tuh pas kejanggalan-kejanggalan yang ada di tol. Itu tuh kan dia awalnya tuh sempat sompral apa gimana tuh? Nah sebenarnya dia ini dibilang sompral juga apa ya, mungkin ketidaksengajaan lah ya. Dia awalnya sih kayak di dalam hati nih bilang apaan ya, mungkin karena ngerasa nggak enak ya. Iya. Suasana nggak enak, mungkin dia ya nyeletuk lah di dalam hati. Dia bilang setan-setan nggak ada lah, setan-setan ya udahlah fokus aja kerjaan gitu. Ya, secara perumpamanya seperti itu ya. Nah itu Entah yang di dalam hatinya ngomong kayak gimana. Pokoknya ya? dia menjelaskan tuh lebih ke ya sombral-sombral ya, dikit lah gitu. Jadi karena sepi katanya kan. Karena sepi itu di kerjaan. Dia ada sekelebat ya namanya. Sekejap kayak pemikiran, wah ini sepi nih gak ada orang-orang, gimana ya kalau misalkan ada hal-hal mistis gitu. Tapi dia dengan prinsipnya itu mal ayalah gitu. Tidak ada yang seperti itu. Dan ini punch-nya nih setelah pulang ke rumah kan gua bacain. Jadi dia itu sebelum sakit kan langsung tidur kan mas di rumah. Dia itu anehnya mimpi kan. Ini nih yang punch-nya tuh. Dia mimpi ya tuh sama dengan kejadian yang sebelum pulang. Dari gerbang tol dia tuh sama dari pulang kerja. Dia mimpi lewat tol, cuman bedanya kalau pas di tolnya itu dia tuh sempat mogok si mobilnya dan si hantu itu tuh membayangi dia gitu. Oh iya. Begitu. Itu sih yang paling serem katanya gitu. Iya, yang anehnya tuh kan itu sebenarnya melanjutkan kejadian sebelumnya. Padahal kan waktu di perjalanan ya cuman segitu aja gitu kejadiannya. Kayak ada suara terus ada sosok bayangan. Nah gitu. Tapi ini mah pas di mimpi katanya Jelas bayangannya itu kayak gimana, sosoknya itu seperti apa gitu. Makanya dia punya keresahan ingin menceritakan ke Kumis Parkis itu seperti itu. Nah iya. Ingin meminta pendapat juga dari teman-teman. Iya karena ingin di-review juga lah ya ceritanya. Kenapa gitu? Soalnya bisa pas gitu. Kepikiran, kalau secara kepikiran tidak terlalu memikirkan katanya. Nah iya. Jadi langsung yaudahlah tidur aja gitu, pas tidur mimpi tapi sama persis kejadiannya si mimpinya. Kalau
menurut gue ini ya, gue sedikit review lah tentang rentetan kejadian yang dialami Kang Rudiana ini. Ya. Menurut gue sih Kang Rudiana ini tuh mungkin ketempelan dari awal dia cemtukan itu, kayaknya ya. Itu asumsi gue buat nge-review cerita ini. Nah terus akhirnya kan kalau misalkan yang gue pernah dengar sih, sosok itu bisa masuk ke kita pada saat kita keadaan yang tidak sadar, sedang kosong lah. Akhirnya waktu dia tidur kan dia nggak sadar nih. Nah si sosok ini tuh mewujudkan di dalam mimpinya. Di dalam mimpinya. Karena pas gitu pada sih. kenyataannya hese bener. Ya karena itu sih menurut gua, jadi dimensinya berbeda. Iya. Apalagi katanya si tempat kerjanya itu kan kalau malam tuh benar-benar sepi dan bangunannya juga cukup Angker, bukan angker apa ya disebutnya lembab tuh gitu. Kayak cukup menakutkan lah. Minim cahaya katanya. Minim cahaya betul. Matahari teh nggak masuk. Aduh, ini menurut lu kayak gimana nih cerita dari Kang Rudiana ini, Nan? Sebenarnya kalau dilihat dari cerita yang tadi ya, kalau pemikiran bisa jadi pemikiran dia yang memikirkan itu ya, kejadian itu. Jadi tanpa disadari mungkin ya. Jadi masuk ke dalam mimpi. Tapi yang anehnya tuh dia menegaskan itu deh, kayak menegaskan enggak memikirkan sama sekali. Walaupun dia merasakan kejanggalan, tapi kan dengan prinsipnya itu kan. Iya. Tapi yang ini nih, yang setelah itu dia sakit selama 1 bulan kurang. Itu menurut lu kayak gimana tuh? Sampai 1 bulan kan anehnya. Tipes kan. Kenapa tuh menurut lu? Ya karena kan tipes memang durasinya segitu menurut gua ya. Tapi kalau misalkan dikaitkan dengan hal mistis, bisa jadi juga Bisa di ya. saat dia memang nggak enak badan, ditambah kejadian itu, jadi lebih lebih. Oh, maksud lu ini mungkin jadi waktu dia keadaan nggak enak badan hingga akhirnya energi yang bertabrakan. Nah jadi didownkan pisan gitu. Didownkan pisan atau Bisa jadi. Ya bisa jadi sih. Kalaupun ada para kawan kumis yang berkomentar, nah boleh tuh dikasih tahu apa ya maksudnya korelasinya gitu. Nah itu. Tapi emang ngeri men. Kayak di mimpiin gitu mah ya. Persis bener katanya kan, persis banget itu dari masuk mobil, dari masuk gerbang tol. Itu tuh sama. Cuman bedanya sampai mogok tuh anehnya. Iya. Sampai mogok dan akhirnya jelas sosoknya tuh kayak jelas, apa gitu. sosoknya tuh jelas katanya. Itu membayang-bayangin dia pada saat mogok itu. Nah, yang gua baca juga cuma segitu ya. Dari Kang Rudiana, dan kelanjutannya waktu dia sakit selama 1 bulan belum ada. Dia tidak menceritakan ada apapun juga sih. Nanti gitu. kita tanyalah. Kelanjutan apa kumaha? Orang tanya. Soalnya memang dia itu udah kan sering dengar dulu katanya kan di Kumis Podcast. Ini di sesi artis di review nih. Nah, pengen karena dia juga punya keresahan seperti itu. Apakah punya apa ya, bukan teori sebutnya, pendapat mistisnya gimana yang bikin dia itu masuk lah. Dia masuk logika lah. Ya, tapi untuk orang-orang yang pemikirannya atau mindsetnya kayak Kang Rudiana ini, gak apa-apa juga sih, cuman jangan nantangin juga sih menurut gua ya. Bagus juga sebenarnya, positif ya. Positif, mempositifkan diri, dan ya intinya jangan sampai, menurut gua nih, meskipun gak percaya juga ya udahlah gitu, masing-masing aja, nggak usah aja ya. Tong Noel OGK kalau ikut campur gitu. Gitu lah. Karena memang kita tidak tahu juga ya. Di samping kita atau dimanapun gitu ada apa nggak tahu gitu. Dan mungkin ini juga kan cukup ramai dibicarakan. Itu dia. Dan mungkin ini waktu kita ini tag nih, bisa jadi ada di pinggir kita sebelah kanan atau sebelah kiri. Ada. Nah, maksudnya tuh di pinggir lu ada. Iya, gua bukan ke lunya. Oh, memang lu kan udah pasti. Jadi udah pasti banyak rentetannya. Gua lihat ada seorang mahasiswa. Anjir, jauh mahasiswa. Eta mah anjing norek di bogohan kemana. Beda di
Enggak. Begitu deh. Jadi buat teman-teman sekalian pun yang ingin di review seperti Nah. Kang Rudiana ini, boleh dikirimkan aja lewat Gmail. Iya, betul. Karena kalau lewat JNT masih gana rada rumit. rada rumit kudu ngascan heula barcode. Terus kayak kurir nauki ngirim surat merenya. Nah, itu. Jadi Dan- lewat Gmail aja udah canggih sekarang mah. Betul itu. Dan ini juga Nal, tidak lupa juga kita untuk Kang Rudiana. Mohon maaf nih kita mereviewnya dengan secara apa ya, bercanda juga. Iya, Gitu. karena memang sesi artis seperti ini ya. Nah, kita cuma nge-review doang gitu kan Audio ya. capruk mistis teh. Nah, selain review capruk. Capruk. Tapi ngomong-ngomong yang tol tadi, orang inget Tri ke yang di Cipularang. Yang waktu kita tuh, gak tahu episode berapa di season 4 pokoknya. Di season 4 kita kan pernah nyeritain tuh di tol Cipularang. Oh iya. Ini mau kan dengar-dengar tuh kayak tadi di Seroja kan, Seroja Bandung ada kan gitu. Nah, kalau yang terkenalnya kan Cipularang, terus apa lagi? Jalur selatan, terus ada juga apa sih? Alas Roba itu yang paling legend mungkin ya. Dan apa juga itu tanjakan Emen gitu kan. Itu jalan-jalan ya di luar tol. Kalau yang tolnya gua Cipularang, kejadian yang di season 4 tuh yang ngirimin itu mah sampai mogok ya, rata-rata mogok. Sampai mogok, sampai si hantunya tuh apa ngerayap-rayap ke mobil. Nah, itu mengerikan. Boleh kalian denger lagi aja ya di season 4. Untung Kang Rudiana mah nggak seperti itu kejadiannya. Untung nggak dikasih mogok juga seperti di mimpinya. Kan bahaya juga, repot kalau dikasih mogok. Memang ya, kalau mungkin hal gaib tidak selalu di tol ya. Yang terkenal itu di Cipularang misalkan, mungkin ada juga di yang lain, karena hal gaib mah di mana aja bisa gitu. Di mana wae. Nah, menurut sejarah sih yang gua pernah baca, Cipularang kenapa bisa seangker itu? Katanya nih, gue juga masih minta pendapat dari kawan komis juga nih kalau misalkan gua salah nih. Nah, katanya memang pembangunan pada saat tol Cipularang itu ada beberapa kuburan yang kena. Katanya gitu. Pada saat pembangunan. Pada saat pembangunan. Ya entah benar atau gimana, entah enggak. Banyak versi juga ya. Tapi yang bikin anehnya tuh ya itu, kok bisa ada berapa? Ya, Yang paling utama di luar hal mistis, kitanya juga harus berdoa dulu sebelum berangkat. Tetap fokus, hati-hati di jalan, jangan bermain handphone karena itu bisa mengalihkan fokus ya. Jadi tidak fokus, atau microsleep. Microsleep teh siga kayak ngelenyap. bukan kayak tidur nih. Padahal bentar orang teh. Jadi itu apa ya? melek kayak tapi sekejap gitu. Ada kayak gitu. Ada orang kalau misalkan di motor nih dari Cikalong pulang dari motor. Sering ngomong motor gitu ya. Orang tuh bentar tapi fokus orang tuh sih kosong. Ngeblur. Bukan ngeblur, kosong fokusnya. Tapi jelas gitu, Jelas. Kelihatan jelas. Cuman kayak blank. Itu tuh ngantuk. Makanya harus ke pinggir dulu. Itu tuh dinamakan Microsleep dan micro SD. Mikrofon. Anjir, gua baru dengar nih. Baru dengar istilah ya? ini. Iya, daging tuh, poin daging tuh. Pisang. Nah, itu buat teman-teman juga yang nggak tahu atau yang lebih tahu, orang so tahu. Ya intinya sebenarnya ada beberapa faktor juga ya seperti kayak ada faktor U, faktor A, kayak faktor ini nih, kendaraan yang sudah tidak layak atau mungkin dicek dulu. harus Dicek dulu lunas can mobilnya. mobilnya Bisi can lunas kan diundang ke polisi. Berbahaya juga. Kejar-kejaran di tol kan berbahaya. Berbahaya, bisa menyebabkan kecelakaan. Makanya dan bisa juga menyebabkan kekeringan dompet. Betul, dan pesan juga ini untuk leasing. Karena mana baru pernah jadi leasing. Lihat tempat lah gitu. Jangan di tol karena itu cepat lah. Kan bisa panik. Siang dikejarnya bisa panik kan. Nanti bisa menyebabkan fokus hilang,
tabrakan, kecelakaan kan, dan memakan korban yang banyak gitu kan. Makanya mending dengan cara-cara yang kalem gitu ya. Nah, itu Datang sesuai ke rumah disuguhan sesuai SOP. SOP. Karena, sih. Dari perusahaan tersebut juga akan mungkin sih memberikan SOP yang segila itu gitu. Iya. Kuy apalan namanya bala kerja di sana ya. Kerja di situ. Oke. Ini terlalu ngalih gitu ya Nal ya. Iya. Mungkin cukup aja lah ya. Cukup dong. Sekali lagi paling gitulah buat kalian yang ingin diceritakan dikirim aja di Gmail. Di mana? @kumis_podcast@gmail.com. Itu kalau yang underscore untuk sosial media. Sosial media. Instagram, TikTok, Shopee, apapun bisa di kumis_podcast. Podcast, betul. Kalau Shopee mah nanti kita bikin aja buat merchant ya. Buat merchandise. Betul. Boleh dong nanti kirim-kirim pesan kepada kita ya. Ya. Untuk ada apa ya? Non sih komunikasi antar host dan para kawan kumis. Betul. Gitu. Gitulah. Oke. Dan untuk Kang Rudiana juga semoga sehat selalu, salam ke keluarga, dan semoga tidak ada kejadian-kejadian yang aneh lagi. Amin. Kejadian yang bahagia aja lah. Cukup Nah, ya. itu. Begitu saja paling. Ya, mungkin segitu aja. Gua Andi Kumis dari Kumis Podcast undur diri. Gua Alda pamit. Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya.